Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga saya masih dapat melaksanakan atau membuat tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Sri Hayati Damanik SOS MA. Salawat dan salam marilah kita haturkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan beliau menarik tangan umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Baiklah rekan-rekanku sekalian, pada sobat-sobat, di sini saya bertujuan untuk membuat sebuah video, yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah strategi pengajaran PAI oleh dosen pengampu Ibu Sri Hayati Damanik SOS MA dengan saya sendiri Zulkifli Tarihoran MPM 019 190822. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi yang diberikan kepada saya, yaitu metode pembelajaran holistik. Langsung saja, metode pembelajaran holistik adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengaitkan dengan topik-topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Pembelajaran yang terbangun meliputi kognitif, efektif, dan psikomotor yang kesemua komponen tersebut merupakan keutuhan dari manusia. Sehingga prinsip yang sesuai dengan pendekatan holistik ini adalah pembelajaran humanistik yang lebih tepatnya memanusiakan manusia. Pendekatan holistik sendiri memiliki berbagai metode dan teknik dalam penerapannya. Metode tersebut adalah belajar melalui kecerdasan majemuk atau yaitu bagian otak. Dan sedangkan teknik yang digunakan dalam pendekatan holistik adalah mengajukan pertanyaan, memvisualkan informasi dan merasakan informasi, sehingga pendekatan holistik tidak melihat manusia dari aktivitasnya yang terpisah pada bagian-bagian tertentu, namun merupakan makhluk yang bersifat utuh dan tingkah lakunya tidak dapat dijelaskan berdasarkan aktivitas bagian-bagiannya. Tidak hanya melalui potensi intelektualnya saja, namun juga dari potensi spiritual dan emosionalnya. Kemudian dalam pengaplikasian pendekatan holistik dalam pendidikan anak, pendekatan dalam proses pelaksanaan pendidikan yang mampu melihat anak secara keseluruhan adalah pendekatan holistik. Pendekatan holistik dikemas bukan dalam bentuk yang kaku, melainkan melalui hubungan langsung antara anak didik dengan lingkungannya. Proses pelaksanaan pendekatan holistik dalam pendidikan akan mengajak anak berbagai pengalaman kehidupan nyata, mengalami peristiwa-peristiwa langsung yang diperoleh dari pengetahuan kehidupan. Dengan demikian, pendidik diharapkan dapat menyalakan atau menghidupkan kecintaan anak akan pembelajaran. Dan pendidik juga mendorong anak untuk melakukan refleksi, diskusi daripada mengingat secara pasif tentang fakta-fakta. Hal ini juga jauh lebih bermanfaat dibandingkan keterampilan pemecahan yang bersifat abstrak. Oke, baiklah.
Di sini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran holistik sudah saatnya di Indonesia menerapkan pembelajaran yang holistik ini. Kenapa demikian? Karena terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, tidak kering atau tidak kaku. Mengingat anak memiliki pribadi dan latar belakang yang berbeda, keberhasilan anak yang tidak hanya ditentukan oleh keunggulan secara kognitif, melainkan efektif dan psikomotorik. Perkembangan anak ditentukan oleh pengalamannya. Anak selain diperlakukan sebagai makhluk individu, dia juga sebagai makhluk sosial. Pembelajaran holistik membuat anak bergairah dalam belajar. Mereka akan merasa sayang kalau meninggalkan sebuah pelajaran. Tentunya dibutuhkan kesiapan bagi tenaga pendidik, siap secara akademis maupun mentalnya. Begitu juga dengan unsur penunjang lainnya. Oke, mungkin sampai di situ yang dapat saya sampaikan tentang metode pembelajaran holistik. Mungkin di sini banyak yang kurang, terlebih saya mohon maaf dan akan memperbaikinya di kemudian hari. Cukup sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.